Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tentang tema 7 kepemimpinan dalam subtema pemimpin idolaku. Mata pelajarannya bahasa Indonesia, kemudian di kelas 6. Ya, materi kita adalah langkah-langkah menyusun teks pidato. Kompetensi dasar materi bahasa Indonesia adalah menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kemudian, keterampilannya menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Tujuan pembelajaran adalah setelah menyimak video, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah menyusun teks pidato. Tahukah kalian Bung Tomo? Bung Tomo adalah seorang pemimpin yang merupakan idola bagi rakyat Surabaya. Pidatonya yang berapi-api mampu membakar semangat rakyat Surabaya untuk melawan Belanda. Pidato yang bertujuan untuk mengajak audiensi atau pendengar untuk melakukan hal yang orator ucapkan disebut tujuan persuasi. Teks pidato harus memuat yang pertama salam pembuka, berisi kalimat sapaan, misal selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain, sesuai dengan kondisi ketika saat berpidato. Kemudian pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima, penutup menyampaikan rangkuman atau intisari dari topik yang telah disampaikan. Yang keenam, salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Adapun langkah-langkah membuat teks pidato yang mesti diperhatikan adalah yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Jadi kalau kita mau pidato itu ditentukan dulu, saya pidato ini tujuannya untuk apa. Kemudian mengamati pendengar dan situasi sekitar. Kemudian memilih topik pidato yang sesuai. Kemudian selanjutnya membuat kerangka pidato. Kemudian menguraikan secara mendetail. Sedangkan tujuan membuat kerangka pidato sebelum membuat teks pidato adalah untuk memudahkan kita untuk menyusun teks pidato. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato. 1. Pembukaan. Bagian pembukaan ini berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Yang ketiga, isi. Bagian isi ini merupakan hal penting dari maksud pidato. Kemudian yang ketiga, pembagian penutup berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidak maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup ini disampaikan. Selanjutnya, menyampaikan teks pidato. Teks pidato terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pembukaan, salam pembuka, dan kalimat pembuka. Isi pidato dan penutup kalimat penutup dan salam penutup. Isi pidato harus sesuai dengan topik atau tema pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan pembicaraan, dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pidato. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pidato.
Yang pertama, memahami isi pidato. Yang kedua, mampu mencairkan suasana. Yang ketiga, tidak hanya melihat pada teks. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Yang kelima, menggunakan gerakan tubuh yang wajar. Yang keenam, menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. Yang ketujuh, berpenampilan sopan, percaya diri, dan penuh semangat. Contoh kerangka pidato cita-cita. Tema cita-cita. Judul menjadi seorang pilot. Poin-poin penting isi pidato. Yang pertama, salam pembuka berisi kalimat sapaan. Yang kedua, pendahuluan berisi pemaparan tentang keutamaan seorang pilot. Yang ketiga, berisi tentang tugas dan tanggung jawab seorang pilot. Yang keempat, penutup berisi ringkasan dan harapan agar bisa menjadi seorang pilot. Yang kelima, salam penutup berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Nah, terima kasih. Oke, mudah-mudahan materi yang dapat disampaikan bisa dipahami, bisa dicerna. Jika memang kurang paham, boleh diulang kembali. Jangan lupa ya, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.